Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kodarsi, pria muda penuh semangat se-Indonesia Raya. Salam dengan cadas. Halo teman-teman semuanya, Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya di Kodar Official. Alhamdulillah hari ini seperti yang saya janjikan, saya akan membahas terkait dengan hypnoselling. Nah, apa itu hypnoselling? Hypnoselling itu adalah cara menjual dengan teknik hipnosis. Nah, kenapa hari ini saya akan membahas terkait dengan teknik penjualan? Karena menurut saya di dalam hidup ini itu tidak terlepas dari yang namanya jual beli gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada satupun aspek di dunia ini yang tidak terlepas dari jual beli. Contohnya kenapa misalkan ada seorang laki-laki suka terhadap seorang perempuan dan seorang perempuan suka terhadap seorang laki-laki, ada seorang anak hormat terhadap orang tuanya, ada orang tua yang disayangi oleh anaknya, ada tetangga yang saling memberikan manfaat, kemudian ada saling teman yang saling menyayangi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena adanya terjadi proses jual beli gitu ya. Karena jual beli itu hakikatnya adalah hubungan timbal balik. Jadi hubungan timbal balik, hubungan saling menguntungkan dan hubungan saling keterikatan. Nah, seperti itu ya. Nah, maka dari demikian saya sangat kenapa saya berminat membahas terkait dengan hypnoselling, karena ini sangat bermanfaat sekali menurut saya. Karena banyak hari ini orang yang gagal gitu ya di dalam hidupnya, karena dia nggak tahu, bukan hanya gagal dalam penjualan tapi di dalam hidupnya, tapi karena dia nggak tahu bagaimana proses hubungan timbal balik itu. Nah, di hypnoselling ini saya akan membahas terkait dengan itu. Nah, yang paling pertama teman-teman, di hypnoselling itu teman-teman harus paham bahwa hypnoselling itu terbagi dua macam. Yang paling pertama ada hypnoselling black, yang kedua ada hypnoselling white. Kalau hypnoselling black itu biasanya ciri-cirinya ketika dia berhubungan dengan kita, dia asik, tertarik dengan produk kita, bahkan beli, tapi setelah di rumah dia merasa menyesal, merasa tertipu dan merasa dirugikan. Itu hypnoselling black. Kenapa itu terjadi? Karena biasanya si calon penjual itu terlalu berlebihan menawarkan produknya, bahkan sambil ditambahkan dengan modus-modus dusta-dusta gitu ya, dengan bohong-bohong dan yang lainnya. Jadi akhirnya si calon pembeli terpincut, ketika di rumah dia baru sadar dan menyesal. Tapi kalau hypnoselling white itu tidak seperti itu. Malah hypnoselling white itu memberikan bekas yang sangat luar biasa ya. Jadi dia akan selalu mengingat kita, dan bahkan kalau dia ada kebutuhan terkait dengan produk yang sama dengan kita, dia akan selalu mengingat kita. Bahkan dia di rumah tidak merasa menyesal dan merasa diuntungkan dengan produk kita, padahal dia yang mengeluarkan uang dan kita yang memberikan bahan. Nah, jadi intinya di hypnoselling white itu tidak ada pihak yang dirugikan, baik si penjual ataupun si pembelinya. Nah, kita akan membahas terkait dengan hypnoselling white. Hari ini tidak membahas terkait dengan hypnoselling black, karena kalau hypnoselling black itu tidak perlu dibahas, sudah jelas yaitu penipuan. Nah, kalau di hypnoselling white itu yang paling pertama yang harus kita lakukan ketika kita ketemu calon pembeli, dan kita harus sadar bahwa calon pembeli itu belum tentu beli produk kita gitu ya, karena mereka masih calon, bisa beli bisa enggak, tergantung dari bagaimana kelihayan kita mengarahkan calon pembeli itu menjadi seorang pembeli. Nah, yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah ketika kita ketemu sama calon pembeli itu adalah menatap matanya dengan tajam. Dan kemudian ada aturannya tapi ya teman-teman. Kenapa? Karena aturan menatap mata seseorang itu yang paling sopan untuk pertama kali yang belum dikenal itu adalah dari sini, dari mata ke atas. Kita tidak boleh melirik ke bawah gitu ya. Jadi jangan sampai ketika ketemu orang kita lirik dari atas, dari kaki sampai ujung kepala, itu tidak boleh. Jadi yang untuk awal bertemu sama orang yang baru itu, yang sopan itu dari hidung seperti ini sampai ke atas, itu tatakan sopan. Kemudian kalau yang sudah akrab, sudah terjalin, itu dari hidung ke bawah ke sini sampai dada, itu diperbolehkan. Dan kita tidak boleh perkenankan untuk melihat dari ujung kaki sampai ujung kepala orang itu, karena itu tidak dikategorikan di psikologi itu tidak sopan. Nah, seperti itu ya. Nah, kenapa kita harus menatap mata pelanggan kita atau calon pembeli kita? Karena
apa ya, si calon pembeli ini ketika kita mau proses jual beli atau proses timbal balik gitu ya dengan seseorang, itu harus ada konektivitas. Konektivitas itu adalah harus menyambungkan frekuensi gelombang kita, harus menyambungkan emosi kita, harus menemukan kesamaan dulu, barulah di sana akan timbul kenyamanan gitu ya. Karena kalau si calon pembeli sudah tidak nyaman, boro-boro jangankan closing gitu ya, malah yang terjadi kita bisa dimarahin, diusir, dan yang lain-lainnya. Maka yang paling pertama adalah timbulkan rasa nyaman terlebih dahulu dengan calon pembeli kita dengan cara menatap mata mereka, tapi dengan tatapan yang sopan. Nah, kemudian selanjutnya setelah teman-teman menatap mata mereka, kemudian yang harus dilakukan adalah jangan langsung menjelaskan produk, detail produknya, bahannya, keunggulan, kekurangan, harga, dan yang lainnya. Dan karena itu bisa membuat penjualan gagal gitu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah setelah kita menatap customer kita atau calon pembeli kita, yang kedua itu kita harus menggali kebutuhan mereka dengan cara menanyakan gitu ya, menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan produk kita, dan kita dengarkan, jangan terlalu banyak berbicara. Kita hanya boleh bertanya beberapa kali saja. Misalkan kita gali informasi dari mereka terkait dengan produk kita, contohnya kita jual produk baju bayi misalkan atau baju anak. Jadi kita tanyakan pengalaman mereka beli baju anak itu seperti apa gitu, entah itu misalkan mereka pernah beli baju di online shop, gambarnya A yang datang B, atau yang warnanya A datangnya warna B, atau bahannya mengecewakan gitu ya, dan yang lainnya. Nah, dengan demikian kita bisa mengumpulkan banyak informasi sehingga kita akan tahu nanti arahnya. Berarti oh iya, nanti saya menawarkan produk saya itu harus dengan cara apa gitu ya, karena itu akan menjadi modal Anda. Kemudian setelah Anda berhasil mendengarkan mereka, kemudian Anda berhasil menggali kebutuhan mereka, dan cirinya Anda berhasil menggali kebutuhan mereka adalah ketika mereka ngobrol sama kita, mereka tidak hanya melulu ngobrol tentang dirinya sendiri, tentang produk, tentang penjualan, tapi melebar ke keluarga, ke anak, ke tetangga, dan yang lain-lainnya. Kalau mereka sudah mulai curcol, sudah mulai curhat, berarti di sana sudah mulai terjadi hypnoselling ya. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah tatapan mata menggali kebutuhan, kemudian yang ketiga kita harus mengamati body language-nya atau bahasa tubuhnya, karena kita bisa melihat ya dengan jelas bahasa tubuh calon pembeli kita. Kita lihat apakah mereka nyaman atau enggak. Kenapa? Karena kalau mereka tidak nyaman kemudian kita paksakan menawarkan produk dan mendidik mereka dengan penawaran-penawaran yang bohong gitu ya, nanti malah yang terjadi adalah kita akan capek, terus kemudian buang-buang waktu, buang-buang emosi, buang-buang pikiran, buang-buang tenaga gitu ya. Maka sebaiknya diberhentikan saja proses interaksinya gitu ya, atau proses konektivitasnya, atau proses jual belinya. Kenapa? Karena itu sia-sia, tidak akan terjadi penjualan. Dan kalau dari segi gestur, misalkan calon pembeli kita mulai merasa nyaman, mulai curhat, mulai mereka kelihatan tidak bosan gitu ya duduk berlama-lama dengan kita. Nah, di sana silahkan lanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, di tahap selanjutnya teman-teman harus memperhatikan 3P. Apa itu 3P? Nah, yang paling pertama, yang pertama itu ada visual. Kalau visual itu adalah penampilan gitu ya. Nah, penampilan ini itu bisa penampilan produk atau penampilan kitanya. Nah, penampilan produk ini tuh sangat penting ya, dari mulai kemasan, gambar, kemudian packagingnya, kemudian pernak-pernik dari produk kita itu seperti apa, kemasannya itu sangat penting untuk menghipnosis si calon pembeli kita. Karena biasanya sih kalau calon pembeli itu, apalagi kalau ibu-ibu itu suka ada pandangan pertama ya. Kadang mereka nggak beli hari ini tapi keinget malam sampai nggak bisa tidur, akhirnya besoknya beli gitu ya. Makanya silakan kemas produk teman-teman sebagus mungkin supaya itu bisa menjadi kesan yang sangat luar biasa ketika si calon customer melihat produk kita. Jadi itu tatapan pertama yang tidak bisa dilupakan. Begitupun juga selain produk, kitanya juga harus harus menampilkan visualisasi yang bagus berkaitan dengan penampilan, juga
body language-nya, bahasa tubuhnya. Jadi kadang si calon customer itu tidak jadi beli bukan karena produknya jelek, bukan harganya kompetitif, bukan mereka tidak butuh barangnya, tapi mereka melihat kitanya si yang menjualnya. Kadang kalau kita dekil, tengil gitu, jadi akhirnya nggak meyakinkan, males gitu. Jadi akhirnya atau kitanya nggak mengasihkan, jadi akhirnya males walaupun harga produk kita murah daripada produk pesaing-pesaing kita misalkan ya. Nah kemudian selain penampilan yang bagus, misalnya oke lah penting gitu ya, cantik, penting lah ganteng, tapi yang paling penting lagi rapi gitu ya. Setelah rapi, kemudian juga di visual ini selain penampilan juga ada body language. Kenapa? Karena body language ini itu akan menentukan si calon customer itu nyaman atau enggaknya sama kita. Karena pembawaan body language kita yang misalkan kalau bundanya ketemu customer, calon pembelinya gugup, cemas, panik, takut gitu ya, takut gak beli, atau misalkan bundanya tertekan, kemudian bicaranya terbata-bata, jadi akhirnya mereka menganggap kita tidak meyakinkan dan akhirnya pergi juga, tidak jadi beli. Makanya posisikan body language kita sebagus mungkin gitu ya, sebugar mungkin, sesegar mungkin, dan posisikan body language kita itu seaman mungkin buat mereka. Maksudnya mereka itu harus merasa aman, merasa nyaman, merasa percaya dengan kita, dan kemudian mereka merasa asik dengan kita. Jadi mau menghabiskan waktu yang lama untuk ngobrol dengan kita. Nah itu ya, jadi kayak orang pacaran kayaknya ya. Tapi memang harus begitu ya kalau dengan calon pembeli. Kemudian setelah teman-teman berhasil memposisikan body language, penampilan teman-teman, penampilan produk, kemudian harus ditunjang dengan yang kedua, yaitu vokal. Kalau vokal itu apa? Kalau vokal itu adalah intonasi suara. Jadi intonasi suara itu sangat penting teman-teman dalam hypnoselling ini atau dalam proses jual beli. Kenapa? Karena Sarul kan pernah mengatakan bahwa berjalanlah seolah-olah menari dan berbicaralah seolah-olah bernyanyi. Maksudnya apa? Jadi kalau berjalan itu perhatikan body language-nya, menyenangkan, tong gerusak-gerusuk, tara rajong, tiba ranting gitu ya, nggak enak lihatnya. Jadi kalau kita misalkan si pembeli, sales misalkan atau penjual, kemudian dengan body language gerusak-gerusuk, panik, ngesang, kan nggak enak lihatnya. Jadi harus kelihatan. Jadi kalau teman-teman lihat SPG atau sales-sales yang di luar sana, kalau nawarin rokok, nawarin permen kan mereka dengan anggunnya, dengan lembutnya, dengan senyuman menawannya, nah itu menghipnosis kita, menghipnoselling kita. Nah, jadi begitupun juga intonasi suara. Jadi intonasi suara itu teman-teman harus jelas, baik A, I, U, E, O-nya atau bahkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya. Kenapa? Karena berbicara itu di teknik public speaking atau berbicara di depan umum itu intonasi suara itu sangat penting sekali. Jadi nadanya, do-nya, re-nya, mi-nya itu harus jelas. Ya kenapa? Karena nada suara ini tuh akan menyampaikan pesan terhadap calon pembeli kita, dan ini efeknya sangat luar biasa. Karena kalau orang kita si calon pembeli kita ajak ngelawak, misalkan ngajak ngelucu, tapi nada suaranya nggak lucu, jadi akhirnya mereka juga akan sedikit bingung. Atau misalkan kita ajak mereka sedih dengan menceritakan pengalaman hidup kita yang pahit, tapi nada suaranya kayak marah, kan bingung juga. Atau misalkan ketika kita marah tapi tertawa, kan juga bingung. Nah maka harus diposisikan intonasi suara itu sesuai dengan apa maksud tujuan dari kita ingin bicara. Misalkan kita ingin membawa customer kita itu happy misalkan dengan lawakan kita, jadi posisikan suara kita itu kayak ngelawak. Kemudian kita pengen membawa si calon pembeli kita itu agak sedih, jadi posisikan nada suaranya agak diturunkan, agak serak-serak gitu ya sambil berlinang. Nah itu akan membawa suasana hati si customer ikut jadi sedih mendengarkan cerita kita. Karena menurut saya selama saya bergelut di dunia public speaking itu intonasi suara itu sangat penting sekali untuk menghidupkan suasana hati dari audiens atau pendengar atau calon pembeli kita. Makanya selalu diperhatikan, jadi nada tingginya, nada sedangnya, nada rendahnya itu harus ada, nggak boleh lempeng, teguk, cepat nabrak gitu ya, nabrak segala rupa. Nah itu ya. Nah kemudian barulah setelah poka yang selanjutnya itu ada verbal. Nah kalau verbal itu kata-kata, permainan kata-kata.
Jadi teman-teman silahkan setting kata-kata sebagus mungkin. Misalkan kata mahal dirubah jadi diskon, kata murah dirubah jadi hemat misalkan ya. Jadi kita rubah atau diskon tadi bisa berubah jadi hemat, jadi berubah kayak diskon sama hemat kan sama ya artinya gitu ya. Jadi kita membuat supaya si calon customer itu beli dengan kata-kata gitu ya, dengan kata-kata kita. Cuman memang teman-teman perlu diperhatikan bahwa visual itu 75% mempengaruhi selling, sedangkan 20% mempengaruhi terhadap selling. Verbal ya, kalau ya vokal, kalau verbal itu cuma 5%. Jadi visual 75, vokal 20, sedangkan kalau verbal itu cuman 5%. Jadi teman-teman nggak perlu ambil pusing, nggak perlu mikirin nanti mau ngomong apa ketemu calon pembeli kita. Yang penting teman-teman harus memposisikan intonasi suaranya dengan baik, body language dengan baik, visualisasikan diri dengan baik, dan produknya juga di packaging dengan bagus. Nah kemudian setelah itu teman-teman harus memperhatikan bahwa ternyata menurut psikologis manusia, bahwa manusia itu beli atau melakukan sesuatu atau mendorong dirinya untuk beli sesuatu itu gara-gara dua hal. Yang paling pertama gara-gara takut, yang kedua gara-gara kasihan ya. Jadi kita misalkan pernah kemarin ada sebuah produk susu gitu ya di zaman Covid ini yang diserbu oleh calon pembelinya gitu ya, walaupun itu belum bisa dibuktikan berhasil atau enggaknya menyerang Covid, tapi luar biasa ya diserbu sama customer. Gara-gara apa? Karena ini si calon customer itu merasa ketakutan dengan Covid-nya, akhirnya yang diserbu adalah produk susu ini. Begitupun juga banyak lagi yang lain-lainnya. Maka dari demikian kita harus menghadirkan mencocokkan produk kita itu dengan ketakutan. Jadi kalau kita nggak beli produk ini nanti akan ini, dan itu disampaikan ke customer ya. Tapi jangan sampai berbohong ya, itu harus sesuai. Kemudian yang selanjutnya karena kasihan. Nah maksudnya apa? Karena kasihan mungkin kita dari tadi jualan nggak laku-laku, atau mungkin karena mereka mendengarkan cerita kita jadi akhirnya mereka kasihan dengan kita, atau mungkin karena mereka itu teman kita, atau mungkin mereka kasihan ya melihat diri kitanya karena wajahnya pikarunyaun. Dan itu nggak masalah, yang penting terjadi selling ya, apapun itu alasannya dan apapun itu caranya, asalkan sellingnya white bukan black. Jadi jangan sampai si customer atau calon pembeli itu merasa ditipu, malah harusnya merasa diuntungkan. Itu paling teman-teman yang bisa saya jelaskan di ilmu hypnoselling ini, dan mudah-mudahan next ke depan saya bisa bahas terkait dengan body language yang benar dan baik itu ya, supaya kita bisa berhubungan dengan orang banyak, terutama dalam penjualan gitu ya, supaya bisa tingkat konversi sellingnya itu tinggi. Mudah-mudahan saya bisa bikin videonya. Kalau setuju silahkan komen di YouTube saya. Nah itu saja mungkin, terima kasih banyak sudah mendengarkan saya dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, subscribe, komen YouTube saya di bawah.